Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pukul 3:01 ya. Lagi waktunya adzan awal di waktu Subang, tepatnya waktu Subang di Dangdir. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berpendapat tentang wabah virus COVID-19 atau coronavirus disease. Itu saya ingin menanggapi tentang istilah new normal atau adaptasi kebiasaan baru kalau untuk istilah Gubernur Jawa Barat. Saya justru bertanya gitu di sini, apa sih yang baru daripada adaptasi kebiasaan baru itu pasca COVID-19? Dan dari beberapa literatur yang saya baca, itu paling tidak ada 4, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, kebiasaan mencuci tangan, dan makan makanan sehat, serta upaya-upaya pencegahan lainnya yang nyaris di seputar 4 aspek tersebut. Namun saya ingin bertanya, dari 4 aspek tadi itu apa sih yang baru gitu? Kenapa memakai istilah baru? Kenapa tidak memakai istilah baik? Kita beradaptasi kepada kebiasaan baik. Misalnya kita dari 4 aspek itu aja yang sering digembar-gemborkan gitu, tidak ada istilah yang baru. Nyaris tidak ada istilah baru kecuali jaga jarak ya. Dan itu pun jaga jarak sangat riskan dan akan mengundang debat tebal jika menyentuh kepada aspek-aspek lain, terutama hal-hal beribadah. Misalnya jika jaga jarak masuk dalam aspek beribadah, misalnya contohnya adalah sholat berjamaah, harus menjaga jarak, akan bagaimana akan meraih keutamaan tersebut, gitu kan. Nah, makanya saya sangat setuju oleh salah seorang ulama yang ketika ditanya mengenai adaptasi kebiasaan baik ini gitu lah. Makanya saya lebih menggunakan adaptasi kebiasaan baik daripada adaptasi kebiasaan baru. Nah, dituntut ada keterbukaan daripada pihak ilmuwan, dalam hal ini tenaga kesehatan atau ahli kesehatan dalam menentukan pandemik ini. Jadi jaga jarak hanya digunakan ketika pandemi ini berlangsung. Wabah ini dinyatakan wabah. Ketika wabah itu sudah selesai, maka jaga jarak bisa ditiadakan. Kalau misalnya kebiasaan baik, cuci tangan, itu harus lebih digalakkan. Lalu memakai masker, itu juga bukan hal baru. Terutama untuk di wilayah-wilayah kota besar seperti Jakarta, Bandung, banyak kok orang yang menggunakan masker, terutama di wilayah-wilayah yang tingkat polusinya tinggi, atau ketika mereka menemui dalam situasi dengan polusi yang tinggi, terutama polusi udara. Penggunaan masker akan menjadi suatu hal biasa gitu sebelum COVID pun. Makanya ketika ini kita harus beranilah mengakui bahwa kita ini harus beradaptasi pada kebiasaan baik yang selama ini kita abaikan, gitu kan. Misalkan mencuci tangan, padahal itu adalah ajaran-ajaran orang tua. Bahkan dalam Islam ada sebagian daripada akhlak untuk mencuci tangan, toharoh gitu kan, wudu gitu kan, bisa wudu atau mandi gitu kan, mandi janabah kalau misalnya dalam yang sudah berumah tangga. Juga menjaga kebersihan, makan makanan sehat, halalan thayyibban. Selain halal juga harus thayyib, tentu thayyib kepada kesehatan. Nah, jadi nyaris tidak ada yang baru. Terutama, ketika menjaga jarak ini jangan sampai dimasukkan kepada kebiasaan baru nanti. Jadi kalau untuk jaga jarak khusus untuk ketika wabah itu berlangsung. Jadi hanya untuk wabah itu berlangsung. Dan yang terakhir, dengan adanya COVID ini menurut saya merupakan suatu pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya COVID ini, wabah yang
pandemik di seluruh dunia, terlepas dari teori konspirasi atau apapun, kalaupun itu pun benar, tentu makar Allah lebih hebat lagi untuk mengantisipasinya. Tapi secara syariat, ini mengandung pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melupakan kebiasaan baik, atau bukan melupakan, mengabaikan, tepatnya mengabaikan. Salah satunya kita lebih mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Karena yang namanya virus, bagaimanapun, apapun namanya, menurut literatur yang pernah saya baca dan saya temui, itu tidak akan pernah musnah. Oh, kita sedang menunggu vaksin. Malah saya mendapatkan literasi yang namanya SARS, MERS pun itu belum ada vaksinnya. Begitu juga dengan flu burung, konon katanya. Mudah-mudahan kabar ini salah. Namun terlepas daripada itu, virus itu menurut literasi hanya bisa dikalahkan dengan daya tahan tubuh. Ini poin pentingnya adalah daya tahan tubuh. Adalah tugas pemerintah untuk membangun ketahanan daya tahan tubuh masyarakatnya dengan cara mengeluarkan kebijakan, misalnya harga buah-buahan lebih terjangkau, makan makanan sehat dan menyehatkan lebih terjangkau oleh masyarakat. Itu harus bisa dikeluarkan oleh pemerintah. Pelayanan kesehatan harus lebih sigap supaya lebih menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat. Jadi hanya penyadaran hidup sehat bukan hanya sekedar seremonial belaka. Dan upaya-upaya itu harus lebih ditingkatkan, lebih diperhebat lagi dalam hal sosialisasi hidup sehat. Dan juga terutama untuk bisa mengeluarkan lagi kebijakan memperketat upaya pertumbuhan industri yang merusak lingkungan, yang menimbulkan polusi tanah, udara, maupun air. Dan sudah menjadi rahasia umum dalam berbagai kabar yang diterima bahwa sudah ada kecenderungan ketika berbagai pelanggaran perusakan lingkungan diabaikan. Dan itu pun akan menurunkan daya tahan tubuh masyarakat sekitar. Nah, itulah tugas pemerintah menurut saya. Daripada kita menutup-nutupi dengan adaptasi kebiasaan baru, lebih baik kita akui sajalah bahwa kita memang benar, kesalahan kita supaya lebih diperbaiki dengan adaptasi kebiasaan baik. Karena pada dasarnya kita ini adalah baik, hanya sering kali kita mengabaikan atau lupa untuk lebih memperhalusnya ya. Sering kali kita lupa gitu ya. Padahal kita sendiri abai. Itu mungkin pendapat dari saya melalui video singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.